Selamat datang di program studi hubungan masyarakat. Kali ini kita telah masuk pada pertemuan keempat. Kita akan membahas tambahan materi dari pertemuan keempat, yaitu pelaksanaan program Corporate Social Responsibility. Gerakan CSR di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, memang lebih banyak didorong oleh kesadaran secara sukarela. Kotler menitikberatkan pada elemen kunci discretionary, artinya bahwa korporasi melakukan aktivitas CSR bukan karena dimandatkan oleh undang-undang atau bahkan oleh dasar moral atau etik, tetapi lebih merupakan komitmen sukarela yang dilakukan oleh korporasi dalam memilih dan mengimplementasikan praktik-praktik CSR. Tetapi tetap penting ditetapkan sebuah regulasi agar menciptakan standar yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan CSR. Keberhasilan dalam perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan CSR akan memberikan efek domino bagi perusahaan. Tentu efek tersebut merupakan efek positif yang dibawa. Perusahaan diharapkan dapat membangun kebermanfaatan di wilayah lingkungan masyarakat. Agar kemanfaatan tersebut dapat dinikmati secara langsung, Virnas dalam Raharjo ST mengidentifikasikan sejumlah hambatan penting dalam penerapan CSR di beberapa negara. Antara lain seperti gagal memahami negara dan konteks isu-isu khusus, gagal melibatkan benefisiaris CSR, kurangnya sumber daya manusia, spesialis pengembangan masyarakat, sikap-sikap sosial dari staf perusahaan, atau hanya fokus pada solusi teknis dan manajerial. Tidak ada integrasi ke dalam sebuah rencana pembangunan yang lebih luas. Di negara Indonesia, permasalahan yang biasanya terjadi mengenai negara dan konteks isu khusus antara lain seperti konflik antar suku, korupsi, tidak adanya upaya membangun partisipasi dari perusahaan, upaya memandirikan benefisiaris. Dalam buku Raharjo ST tentang CSR relasi dinamis antara perusahaan multinasional dengan masyarakat lokal menjelaskan seperti contoh dalam perusahaan minyak, biasanya memiliki latar belakang manajerial atau keahlian teknik. Kemampuan tinggi dalam menghadapi tantangan teknis dan manajerial dan pendekatan tersebut dapat mengatasi tantangan lingkungan, tetapi hal tersebut tidak cukup dalam mementingkan soft skill, kesabaran, dan keterampilan interpersonal. Dengan tidak terintegrasinya CSR atau social investment ke dalam rencana pembangunan yang lebih luas, potensi pembangunan dari inisiatif perusahaan menjadi terbatas, dan sumber-sumber mungkin tidak berhubungan dengan efektivitas pembangunan yang digunakan. Dan hal tersebut akan berpengaruh kepada konflik lokal karena adanya kecemburuan dan menciptakan sebuah konsekuensi dari pembangunan. Hal lainnya terjadi yang disebutkan pada perusahaan multinasional yang seringkali gagal mengenali secara penuh lingkup interaksi mereka dengan masyarakat dan politik, sehingga mereka tidak mau menerima tanggung jawab terhadap isu-isu level makro dan isu yang berkaitan dengan dampak industri mereka terhadap masyarakat luas. Terdapat pula seperti permasalahan kerusakan lingkungan hidup, permasalahan sosial yaitu konflik perusahaan dengan penduduk setempat akibat adanya kesenjangan secara sosial maupun ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar. Pelaksanaan CSR di Indonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab felt needs atau keinginan daripada real needs atau kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini disebabkan banyak perusahaan belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan CSR yang tepat. Jika dalam penanganan yang kurang tepat, maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah masalah baru lagi, karena permasalahan yang seharusnya diselesaikan tidak terselesaikan dalam masyarakat. Hal ini adanya kecenderungan perusahaan yang memberikan sumbangan pada hal-hal tersebut kurang tepat untuk mendidik atau mengembangkan masyarakat. Hal tersebut menciptakan sebuah ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Perusahaan perlu menanamkan bahwa masyarakat memerlukan pengembangan bagi diri mereka atau daerahnya.
pengembangan bagi masyarakat agar lebih memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, sehingga dalam hal ini perusahaan dan masyarakat ikut serta dalam berkembang bersama-sama. Demikian pemaparan dari materi tambahan pada pertemuan keempat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.